Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Sumu Terkini. Bersama saya, Emi Faradisa. Pemirsa, langkah dan juga upaya yang dilakukan untuk pencegahan penyebaran virus corona terus gencar dilakukan di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Dan tentunya untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, kita telah terhubung bersama Bapak Bupati Andi Suhaimi Dalimunte. Halo Bapak. Halo Mbak Emi, selamat Halo pagi. Bapak, apa kabar? Selamat pagi Pak. Alhamdulillah baik, Mbak Emi. Bapak Bupati bisa dijelaskan situasi terkini yang ada di Labuhan Batu. Bapak, apakah sudah ada ODP atau PDP di Kabupaten Labuhan Batu, Bapak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Labuhan Batu. Labuhan Batu hari ini sudah mendapatkan ada 10 orang yang ODP, dan ini 10 orang dalam pengawasan kita. Yang 10 orang ini kembalinya dari Malaysia kemarin. Tapi alhamdulillah gejala-gejala belum ada ditimbulkan, tapi ini orang tersebut dalam pemantauan kita salah satu gugus depan kita yang sudah kita laksanakan di Kabupaten Labuhan Batu. Salah satunya ini tiap hari kita pantau dan kita berikan suatu masukan-masukan kepada masyarakat kita yang 10 orang ini, bahwasanya mereka adalah yang terkena ataupun nanti dalam pantauan kita dalam virus corona di Kabupaten Labuhan Batu ini. Bapak, apa yang dilakukan oleh pemerintah Labuhan Batu terkait orang dalam pengawasan, Bapak? Ya, kita dari Dinas Kesehatan terus memantau dan melihat kesiapan kita dalam memantau tersebut. Salah satu puskesmas yang terdekat, bahwasanya kita memberikan himbauan kepada masyarakat tersebut bahwasanya jangan terlalu banyak beraktivitas di luar dan terus memakai masker dan menggunakan alat-alat safety lainnya, kiranya ini dapat berguna kepada masyarakat tersebut yang tidak tertular, karena tahu bahwasanya ODP tersebut bisa jadi virus ataupun nanti yang lain. Dan kita pun di Kabupaten Labuhan Batu terus membuat persiapan-persiapan dalam hal-hal yang nanti mana tahu Kabupaten Labuhan Batu terkena daripada COVID-19 ini. Bapak, antisipasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Labuhan Batu untuk menangkal penyebaran virus corona ini, Bapak? Ya, alhamdulillah kita sudah, walaupun kita rumah sakit kita tidak dihunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk virus corona ini, tapi kita sudah mempersiapkan. Salah satu sudah kita survei dan sudah kita lihat kesiapan rumah sakit yang ada di Rantau Prapat Labuhan Batu, bahwasanya kita sudah mempersiapkan 34 kamar. Ada satu lantai, di lantai 3 itu total daripada kamar tersebut ada 34 kamar, dan sekarang ada 2 kamar yang sudah kita siapkan, yang sudah permanen apabila masyarakat kita yang kena virus corona ini bisa kita isolasi di tempat tersebut. Himbauan-himbauan terus kita lakukan kepada masyarakat, seperti selebaran-selebaran, himbauan-himbauan kepada masyarakat melalui media maupun melalui radio yang ada di Kabupaten Labuhan Batu, ini terus kita lakukan. Terima kasih juga kepada pihak kepolisian, TNI, ini terus memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Bahwasanya tadi malam juga kita sudah memberikan himbauan kepada masyarakat yang ada berkumpul lebih dari beberapa orang, bahwasanya itu sudah dilarang untuk bisa berkumpul sampai tengah malam. Kita lebih baik mencegah daripada nanti mengobati untuk virus corona di Kabupaten Labuhan Batu ini. Baik Pak, sudah berapa tenaga medis yang telah dikerahkan dan dilibatkan dalam penanganan penyebaran virus corona ini, Bapak? Ya, kita sudah membuat suatu penyusunan atau tim untuk virus corona ini sudah ada di Kabupaten Labuhan Batu, yang diketuai oleh Dr. Edi sebagai dokter paru-paru di Kabupaten Labuhan Batu. Kita sudah mempunyai ada 3-4 dokter paru-paru di Rumah Sakit Umum Rantau Prapat, dan itu sudah kita buat susunan daripada kesiapan kita, dan itu dibantu oleh medis-medis yang lain, dan ini semua menyebar setiap puskesmas. 15 puskesmas yang ada di Kabupaten Labuhan Batu ini sudah kita buat kesiapan kita dalam menangkal ataupun
ada nanti masyarakat kita yang kena virus corona di Kabupaten Labuan Batu. Sudah berapa persen Pak persiapan tenaga medis untuk menangani pasien dari yang terkena virus corona ini Bapak? Kalau saya rasa kita udah siap, tenaga medis kita sudah siap, cuma kita ada terbengkalai atau ada kekurangan sedikit seperti baju ya. Baju daripada untuk menangkal virus tersebut ini belum ada di Kabupaten Labuan Batu. Jadi kita gunakan hanya jas hujan. Jas hujan udah kita buat ada 30 jas hujan, inilah yang nanti kita gunakan. Tapi sudah ada permohonan kita kepada tingkat provinsi, BPBD kiranya dapat memberikan kita obat-obatan ataupun alat-alat medis yang kita butuhkan di Kabupaten Labuan Batu ini. Saya rasa itu. Berapa ruangan isolasi yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuan Batu dan tentunya untuk kapasitas berapa orang Pak dalam satu ruangan tersebut? Alhamdulillah kita baru menyelesaikan suatu bangunan di lantai 3 sama lantai 4. Alhamdulillah sudah selesai bangunan tersebut dan belum dipergunakan. Belum dipergunakan kepada masyarakat. Semalam sudah kita tinjau kepada kepada Forkovinda bahwasanya ada 34 kamar di lantai 3 yang ada di rumah sakit umum, dan itu 34 kamar kita sudah siapkan 2 kamar kapasitas 8 bed setiap kamarnya. Kalau kita hitung 34 kamar ada 8 bed itu sudah terlalu sudah bisa mencukupi, kiranya dapat menampung dan mengisolasi pada masyarakat kita yang nanti kena virus corona ini. Di sini saya sampaikan bahwasanya Labuhan Batu rumah sakit bukan rumah sakit rujukan untuk virus corona, tapi kita siapkan. Kita siapkan tempat dan kesiapan kita tenaga medis alhamdulillah ini sudah mencapai 80-90%. Kita sudah siap menampung dan menerima mana tahu masyarakat kita yang kena virus corona ini nanti ke depan. Bagaimana Pak pelayanan terhadap masyarakat seperti di Dinas Catatan Sipil Pak? Alhamdulillah juga catatan sipil hari ini mulai hari Senin yang lalu kita sudah menggunakan via daripada WhatsApp. Melalui handphone tidak perlu datang ke catatan sipil, tapi melalui handphone, melalui media sosial kita sudah bisa melayani. Mulai hari Senin yang lalu tanggal 23 kita sudah siap bahwasanya catatan sipil Dukcapil Kabupaten Labuan Batu sudah membuat suatu regulasi bahwasanya untuk mengurus akte kelahiran maupun mengurus KTP itu tidak perlu datang lagi ke kantor Capil, tapi bisa menggunakan media yang sudah kita tentukan, salah satu media yaitu WhatsApp di rumahnya masing-masing. Bapak, apakah dari Kabupaten Labuhan ada mengadakan operasi pasar atau pemantauan harga sembako Pak? Ya, itu juga sudah kita lakukan. Alhamdulillah kebutuhan masyarakat hari ini tidak terlalu signifikan naik harganya, tapi itu masih wajar. Tapi hanya satu bahan sembako yang hari ini kita udah cek di Bulog pun tidak ada yang namanya gula. Gula memang melambung harganya, stok kita di Bulog pun tidak ada. Tapi kalau beras, minyak makan, tepung terigu, insya Allah 4 bulan ke depan kita masih ada stok di Bulog Rantau Perapat Kabupaten Labuhan Batu. Bapak, apakah ada imbauan kepada masyarakat terkait penyebaran virus corona ini Bapak? Ya, saya sebagai kepala daerah menghimbau kepada masyarakat saya, khususnya masyarakat Kabupaten Labuhan Batu, kiranya kita harus menjadi orang yang peduli akan kesehatan dan peduli akan masyarakat sekitar kita. Lebih baik kita di rumah, isolasi kepada diri sendiri sama keluarga, tidak perlu kita membuat aktivitas di luar, tapi kalau memang ada keperluan-keperluan yang harus kita keluar, silahkan, tapi menggunakan suatu alat seperti masker dan lain-lain, kiranya ini adalah mengurangi daripada masyarakat bisa berkumpul-kumpul, dan mudah-mudahan kita mendoakan bangsa ini, negeri ini terhindar dan cepat virus corona ini tidak ada lagi di negeri yang kita cinta ini.
Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas Bapak. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian informasi yang telah kita peroleh oleh Bapak Bupati Labuhan Batu. Saya Emi Faradisa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.